Halo, baiklah di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Berhas Frederick Skinner. Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di kota kecil yang bernama Susquehanna, tepatnya di Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia merupakan anak pertama dari pasangan William Skinner dan Grace May Berhas Skinner. Ayahnya merupakan seorang pengacara sekaligus politisi terkenal, sedangkan ibunya merupakan ibu rumah tangga. Ia tumbuh di keluarga yang hangat dan nyaman, serta berekonomi yang baik. Keluarganya menganut agama Kristen aliran Presbyterian, tetapi ia mulai meninggalkan praktek keagamannya saat duduk di bangku sekolah menengah atas. Skinner sempat berkeinginan menjadi seorang penulis profesional, akan tetapi kandas karena pada saat itu ia tidak memiliki banyak informasi yang perlu disampaikan terkait isu-isu hangat yang sedang terjadi. Kemudian ia mengambil gelar sarjananya di perguruan tinggi Hamilton, yakni Sekolah Kesenian Liberal di Clinton, tepatnya di New York. Setelah menyelesaikan studinya, ia kembali tertarik menjadi seorang penulis. Pada tahun 1926, ia melanjutkan pendidikannya untuk program graduate di bidang psikolog. Ia tertarik mempelajari psikologi setelah membaca karya-karya dari Ivan Pavlov, G.B. Watson, dan Bertrand Harvard. Pada tahun 1931, ia mendapatkan gelar PhD-nya, yakni Doktor Filsafat. Setelah 5 tahun mendapatkan gelar tersebut, ia mulai bekerja di laboratorium milik biologi eksperimental, yakni Laboratorium Crozier. W.J. Crozier merupakan salah satu tokoh yang memiliki pengaruh terhadap pemikiran behavioristik Skinner. Pada tahun 1936, ia mulai pindah ke Minneapolis dan menjadi pengajar di University of Minnesota. Disinilah ia bertemu dengan istrinya bernama Yvonne Bloom. Kemudian ia memiliki 2 orang putri yang bernama Julie dan Deborah. Selama di Minnesota, ia berhasil menerbitkan buku pertamanya yang diberi judul The Behavior of Organisms, yakni pada tahun 1938. Ia kembali ke Harvard pada tahun 1948 dan memulai eksperimen burung dara yang ia beri nama Project Pigeon. Meskipun pada akhirnya harus terhenti akibat masalah pendanaan, tidak lama itu setelah ia kembali terlibat dalam suatu eksperimen yang bernama Baby Tinder, jurnal Ladies Home kemudian menerbitkan artikel mengenai penemuan ini dan mendapatkan respon yang positif sekaligus negatif. Ia kemudian memasarkan alat temuannya, namun pada akhirnya juga harus terhenti diakibatkan kesulitan dalam mematenkan alat tersebut. Selain itu, alasan lain yang membuat bisnisnya terhenti adalah karena teman bisnisnya yang tidak kompeten. Pada tahun 1945, ia meninggalkan Minnesota dan menjadi dewan di Departemen Psikologi Indiana University. Pada tahun 1948, ia kembali ke Harvard, mengajar sambil melakukan eksperimen-eksperimen kecil dengan burung dara. Sejak tahun 1950, ia menjadi tokoh utama psikologi behavioral Amerika. Ia memiliki banyak pengikut dan berhasil menggagas program mengontrol perilaku masyarakat dan kiat-kiat modifikasi perilaku serta membuat penemuan Baby Tinder. Pada tahun 1964, di usianya yang ke-60 tahun, Skinner berhenti mengajar dan pensiun dari jabatan profesornya pada tahun 1974. Hingga pada 18 Agustus 1990, ia meninggal dunia dan dimakamkan di Cambridge, Massachusetts, akibat penyakit leukemia. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori operant conditioning. Apa sih teori operant conditioning? Teori operant conditioning merupakan hasil pengembangan dari teori stimulus respons berupa proses penguatan perilaku yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut berulang atau bahkan menghilang.
Skinner menyatakan adanya penguatan atau reinforcement dalam teori operan conditioning, yaitu positive reinforcer atau reward yang mendorong munculnya suatu perilaku, dan reinforcer negatif atau hukuman yang menurunkan kemungkinan munculnya perilaku. Dalam rangka memotivasi atau memodifikasi tingkah laku harus dilakukan dengan penguat yang dalam teori operan conditioning disebut dengan reinforcement. Reinforcement itu adalah proses ketika suatu reinforcer dapat meningkatkan kemungkinan munculnya suatu respons. Reinforcement ini bisa berupa negatif atau bahkan positif. Dia disebut positive reinforcement jika dapat meningkatkan kemungkinan munculnya respons yang diharapkan. Kita memberikan positive reinforcer begitu respon itu muncul. Contohnya nih, misalnya kamu juara kelas, lalu orang tua kamu memberikan pujian atau hadiah. Hadiah tersebut adalah reinforcement positif yang dapat meningkatkan performa belajar di kelas. Nah, dia disebut negative reinforcement jika untuk meningkatkan munculnya respons, kita mengeliminir atau meniadakan negative reinforcer. Contohnya, misalnya anak-anak menangis. Agar anak itu diam, orang tua memberikannya coklat. Hal ini akan membuat orang tua berpikir bahwa dengan memberikan coklat, maka akan ada sebuah konsekuensi, yaitu anak menjadi tenang. Namun, hal ini bukanlah perilaku yang positif dan orang tua akan terbiasa mengandalkan coklat ketika anak-anaknya menangis. Lalu yang kedua ada punishment. Punishment adalah penerapan stimulus yang tidak disenangi sebagai upaya untuk mengurangi munculnya perilaku yang tidak diharapkan di kemudian hari. Contohnya, ketika seseorang telat masuk ke kelas, maka guru akan menyuruhnya berdiri di depan kelas selama pelajaran berlangsung. Nah, jadi inti dari teori operan conditioning ini ialah dalam hal pengendalian suatu respon yang muncul dari stimulus yang diberikan sesuai konsekuensi yang mana subjek tersebut akan cenderung mengulangi respon-respon tersebut apabila diberikan suatu reinforcement. Dalam kaitannya sendiri dengan respon yang timbul dari stimulus, Skinner menyebutkan ada dua jenis respons, yaitu yang pertama respon dan respons, yaitu respon yang timbul akibat adanya perangsang tertentu. Perangsang ini disebut dengan eliciting stimuli. Respon yang ditimbulkan pun akan cenderung tetap sama. Yang kedua yaitu ada operant response, yaitu respon yang timbul diikuti oleh berkembangnya perangsang tertentu. Nah, perangsang inilah yang disebut dengan reinforcing stimuli atau reinforcer. Respon yang demikian ini timbul karena perangsang tersebut memperkuat respons yang telah dilakukan suatu objek. Jika seseorang berprestasi mendapatkan hadiah, maka ia akan lebih giat lagi atau respons ini timbul menjadi lebih kuat. Baiklah, saya akan menjelaskan eksperimen yang dilakukan oleh Skinner yang diberi nama operant conditioning. Ada 3 tahap eksperimen. Yang pertama deprivation, yaitu sebelum binatang dimasukkan ke dalam Skinner box, maka binatang tersebut akan dibuat kelaparan dan kehausan terlebih dahulu, dan binatang tidak akan diberi makan ataupun minum. Tahapan kedua yaitu magazine training, yaitu latihan menjauhkan mangkok makanan sebelum alat pemberi makanan tersebut berbunyi, dan binatang itu dilatih untuk mendekati makanan setelah alat pemberi makanan yang berbunyi. Di sini binatang diharapkan bisa menghubungkan antara alat pemberi makanan sebagai reinforcement sekunder dan makanan tersebut sebagai reinforcement primer. Dan tahap yang ketiga yaitu lever pressing, dengan cara menekan tombol yang ada di dalam Skinner box. Nah, jadi jika binatang tersebut mendekati makanan sebelum alat pemberi makanannya berbunyi, makanannya tidak akan keluar. Tetapi jika binatang mendekatinya setelah alat pemberi makanan tersebut berbunyi, maka mangkok tersebut akan mengeluarkan makanan. Maka inti dari pemikiran Skinner ini adalah setiap manusia bergerak karena mendapatkan rangsangan dari lingkungannya. Sistem ini dinamakan oleh Skinner yaitu cara kerja yang menetap.